Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pada pemirsa yang semoga selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan membaca kitab Safinatun Najah. Kemarin kita sudah membahas pasal tentang apa yang menerangkan makna lafal la ilaha illallah. Dan diteruskan pasal sekarang yaitu pasal yang menerangkan alamat atau alamat baligh atau apa tanda-tandanya orang yang sudah baligh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani alamatil bulughi. Faslun utawi ikilah fasol fi bayani alamatil bulughi ing dalam nerangke pira-pira alamate baligh utawa tetengere baligh. Alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere baligh iku salasun telu. Tamamu khamsa asyrata, suci iku sempurnane 15. Apane sanatan taune fi zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ngimpi metumani fi zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Ritis isinina krana umur 9 taun. Wal haidulan haid fil unsa ing dalem wong wadon ritis isinina krana umur 9 taun. Ini pasal yang menerangkan tanda-tandanya baligh. Baligh itu apa? Balago tumeko, sampai, atau apa namanya, batasnya ya. Setelah sampai umurnya atau setelah sampai waktunya menjadi muslim sejati atau muslimah sejati, itu baligh namanya. Nah, baligh sebelum baligh namanya murahek. Murahek itu baligh atau hampir baligh namanya murahek. Kalau kecil namanya sobi, bayi yang kecil itu. Jadi bayi itu belum ada hukumnya, tidak di bayi itu tidak mempunyai hukum sama sekali. Jadi tidak ketika melakukan kesalahan tidak berdosa, dan ketika melakukan kebaikan juga tidak mendapatkan pahala. Itu bayi sobi atau belum baligh ya. Jadi kalau ada anak kecil kemudian melakukan kesalahan dimarahi atau disalahkan, disalahkan lah, itu ya lucu, karena anak kecil Allah aja tidak menghukum atau tidak cara menungsone ya tidak marah kepada anak kecil karena belum baligh. Kita saja yang sudah tua, sudah banyak dosa kok malah marah kepada anak kecil, itu aneh. Seperti itu. Dan kita lanjutkan ya. Maaf. Alamatul bulughi salasun. Alamatnya baligh atau tanda-tanda baligh itu ada 3. 1, tamamu khamsa asrata sanatan. Sempurna umurnya sudah 15 tahun. Jadi ada anak yang umurnya sudah sempurna 15 tahun, itu berarti sudah baligh bagi laki-laki atau perempuan. Anak perempuan atau anak laki-laki yang sudah sampai umur 15 tahun itu sudah baligh, berarti sudah besar ya. Sudah namanya baligh lah. Baik itu sudah nanti ketika punya akal, baligh dan berakal ya, akalnya normal, itu zamannya mukallaf. Jadi mukallaf itu orang yang selalu yaitu mendapatkan hukum dari Allah. Ketika berdosa mendapatkan ketika melakukan kesalahan itu mendapatkan dosa, ketika melakukan kebaikan itu mendapatkan pahala. Jika melakukan perintah Allah itu mendapatkan pahala, kita melanggar perintah Allah itu mendapatkan dosa, itu namanya mukallaf, sudah mendapatkan hukumnya. Yang satu yaitu tamamu khamsa asrata sanatan fi dzakari wal unsa. Jadi umur 15 tahun ini berarti patokannya
menggunakan umur hijriah bukan umur masehi. Jadi seperti itu. Kemudian wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis yang isinina. Al ihtilamu itu mimpi metumani. Mimpi metumani itu mimpi basah. Ihtilam ya. Nanti ketika tidur kemudian dalam tidurnya bermimpi sesuatu kemudian keluar air mani, itu namanya ihtilam. Fi dzakari wal unsa litis isinina. Jadi ketika ada anak laki-laki atau perempuan sudah bermimpi basah ya. Sudah kalau ejakulasi keluar air sperma, itu ihtilam namanya. Berarti ini sudah balik. Ketika umur 9 tahun litis isinina, umur 9 tahun kemudian ihtilam bermimpi basah, kemudian benar-benar keluar basah beneran, itu celananya misalnya, itu berarti sudah balik bagi laki-laki atau perempuan. Jadi kalau umur sebelum 9 tahun sudah mimpi ihtilam, udah mimpi seperti itu, kemudian keluar air mani, itu belum balik, karena di sini patokannya juga 9 tahun ke atas. Jadi sebelum 9 tahun tidak balik atau belum balik ketika ihtilam. Wal haidu fil unsa litis isnina. Kemudian yang ketiga yang terakhir itu haid bagi wanita ketika umur 9 tahun ke atas. Jadi ketika sudah 9 tahun kemudian keluar darah haid, itu sudah balik. Jika belum 9 tahun, sudah 8 tahun lebih atau 7 tahun belum genap 9 tahun, itu kemudian dia haid, maka belum balik. Seperti itu. Dibatasi tahunnya, umurnya. Ini khusus bagi wanita, karena tidak mungkin ada laki-laki yang haid. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan fasal selanjutnya, itu fasal menerangkan istinja bil hajari, atau cebok menggunakan batu, atau kalau bahasa Jawanya peper, kalau bahasa desa saya namanya peper, menggunakan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil istinja'i bil hajari. Faslun utawi kala fasol iku fi bayanil istinja'i ing dalam nerangke pira-pira, bukan pira-pira ya, baleni kok kelalen. Yang selanjutnya yaitu fasal yang menerangkan istinja bil hajari, atau peper, kalau bahasa Jawanya peper menggunakan batu, atau cebok ya, cebok menggunakan batu atau istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kala fasal iku fi bayanil istinjai ing dalam nerangke istinja atau peper bil hajari kelawan nganggo watu. Syurutu ijza'il hajari utawi syarate nekake watu atau melakukan istinja dengan batu iku samaniyatun wolu. Syaratnya ada 8. Ayakuna suci ku yen to ana apa al hajar iku bisa lasati hajarin kalawan 3 pira-pira watu. Wa yunaqiya lan yen to bersih apa al mahalu panggonane. Wa ala yajifalan ora yen toh ora garing apa anatsu najise. Wa yang takilan ora pindah apa najis. Walayat ro'a lan ora anyar teko alaihi ing atase najis apa akharu najis kang liya. Wala yujawi jalan orang liwati apa najis sofhatahu ing bokonge wong, wa syafatahu lan hasafai wong. Wa yusibahu lan orang ngenani ing najis apa maun banyu. Wa antakuna lan yen toh ana apa al hajar apa al ahjaru. Wa antakuna lan yen toh ana apa al ahjaru pira-pira watu iku tahiratan suci.
Jadi syarat-syarat istinja atau syaratnya paper, syaratnya cebok menggunakan batu itu ada 8. Nah, mungkin di zaman sekarang ya tidak berlaku ya, kurang berlaku karena sudah banyak air. Oke. Di syarat-syarat istinja menggunakan batu itu ada 8. 1. Ayakuna bi salah satu hajarin, harus menggunakan 3 batu. 3 batu atau batu satu tapi ada 3 pojoknya, itu sama juga dengan 3 batu. Dan kitab lain dikatakan 1 batu tapi ada pojoknya 3, itu juga bisa. Wa ayakuna bi salati ajarin. Yang pertama itu menggunakan 3 batu. 1, kemudian 2, kemudian 3 batu ini nanti menjadi membersihkan duburnya, bukan dubur. Wa ayunaqiya al mahalu, dan harus bersih tempatnya itu, tempat yang mau dibersihkan itu harus bersih. Jadi duburnya harus bersih. Wa alla yajifa an najsu, dan juga tidak najisnya tidak kering ya, itu sudah misalnya sudah melakukan hajat lama, sudah 2 jam kemudian tidak cebok, tidak istinja, maka sudah kering itu najisnya di dubur itu, maka tidak boleh, harus menggunakan air, tidak boleh istinja menggunakan batu. Jadi harus masih basah, keluar setelah selesai langsung istinja itu. Wala yang takila, dan tidak pindah, najisnya tidak pindah, misalnya najisnya harus tetap di tempat keluarnya itu. Ini maaf, ini saya terangkan detail ya. Ini misalnya ini kan keluarnya di sini, keluar kotorannya, maka yang najisnya ini kotorannya tidak sampai ke yang sekitar dubur ini, harus masih kotorannya masih di najisnya masih di tempat keluarnya tadi, maka kemudian dipeper atau diusap menggunakan batu tadi, itu najisnya tidak pindah. Walayatwa alaihi akhorun, dan tidak ada juga najis lain yang datang, misalnya kotorannya sudah jatuh kemudian nyiprat ke atas, kemudian ke tempat itu, misalnya ke tempat keluarnya tadi lagi, menyiprat ke atasnya, itu juga tidak boleh, tidak sah menggunakan batu, tidak sah istinja menggunakan batu, harus dengan air biasa. Wala yujabiza sofatahu wa syafatuhu, lan tidak melewati bokong, melewati pantat orang yang istinja tadi, dan juga tidak melewati kalau istinja melewati dubur di belakang, jalan belakang dubur itu harus najisnya tidak lebih dari bokong, untuk melewati bokongnya. Dan ketika istinja di jalan depan, misalnya laki-laki, itu tidak boleh sampai melewati tidak melewati atau mengenai hasyafahnya. Hasyafah itu ya helm itu, kepala penis itu. Wala yusibahu maun, dan tidak terkena air. Ini tempat yang keluarnya tadi, misalnya duburnya itu tidak terkena air yang lain. Kalau terkena air kemudian basah ya juga tidak sah, hanya menggunakan istinja dengan batu saja, itu harus cebok menggunakan air. Wa antakuna al hajaru tohirotan, dan batu 3 tadi, batu yang tadi ada 3 itu harus menggunakan batu yang suci, tidak boleh batu yang najis. Itu. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Maaf, ini istinja menggunakan batu mungkin ya tidak begitu populer atau tidak mungkin hampir tidak ada yang melakukannya ya, kecuali terpaksa karena di sini sekarang ini banyak air. Tapi ini kita membaca kitab Safinatun Najah yang berurutan, jadi harus melewati istinja juga. Demikianlah, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan memang dari saya pribadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.